Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Novianti dengan NPM 2216041114 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan materi PKKMB 2022 yang telah saya resum. Materi 1 membahas terkait Undang-Undang ITE dan pemanfaatan teknologi. Kemudian ada contoh kasus pelanggaran hukum di dunia maya, yaitu penipuan online, perjudian online, pencemaran nama baik, penipuan kartu kredit, illegal access, dan pelanggaran isi situs web. Tips terhindar dari jeratan hukum Undang-Undang ITE. Yang pertama, pengguna internet harus menyaring berita sebelum di-share. Yang kedua, mengecek kembali sebelum bertransaksi. Yang ketiga, memuat fakta dan data. Yang keempat, memberikan solusi atas permasalahan yang dikritis. Yang kelima, jangan ragu meminta maaf. Yang keenam, langsung melaporkan ke pihak berwajib jika menjadi korban kejahatan dunia maya. Materi yang kedua disampaikan oleh Dr. Susetya Herawati STMSI dengan judul Pengembangan Karakter Mahasiswa sebagai Intelektual dan Anti Kekerasan atau Anti Perundungan. Dengan tujuan menjadikan mahasiswa mean of analysis, kemudian membahas tentang jenis-jenis bullying dan pencegahan bullying. Materi terakhir di hari pertama disampaikan oleh Profesor Dr. Kyai Haji Said Akil Siroj M dengan judul Pengembangan Karakter Mahasiswa dalam Perspektif Agama, yang membahas tentang prinsip-prinsip yang tidak akan pudar tentang agama dan nasionalisme yang tidak bisa dipisahkan dengan agama. Materi pertama di hari kedua membahas tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, berisikan indikator profil belajar Pancasila. Yang pertama, bernalar kritis, kemampuan kognitif. Yang kedua, kemandirian, independen mencari. Yang ketiga, kreatif, inovasi cinta seni budaya. Yang keempat, gotong royong, soft skill utama kill. Yang kelima, kebinekaan global, cinta keberagaman budaya dan ras di negara dan di dunia. Dan yang terakhir yaitu berakhlak mulia, moralitas spiritual dan etika. Materi selanjutnya dengan judul Kesadaran Lingkungan Hidup, Manajemen Resiko, dan Kampus Sehat yang disampaikan oleh Profesor Dr. Asep Sukohar, Esket, MKes, SPKKLP, yang membahas tentang permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan di dunia, permasalahan lingkungan hidup, menciptakan kampus sehat, pengendalian COVID-19, serta contoh manajemen resiko terhadap lingkungan. Upaya kampus sehat Unila yaitu ada Zero Tolerance Area, parkir terpadu dan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor untuk mengurangi polusi udara di lingkungan kampus, arboretum dan anggrek, tempat penanaman pohon dan penanaman anggrek, serta pengelolaan sampah TSPT. Materi yang ketiga tentang etika dan norma kehidupan kampus disampaikan oleh Profesor Dr. Yulianto MSI, membahas terkait 10 karakter mahasiswa ideal. Yang pertama itu rajin belajar, yang kedua memiliki orientasi yang jelas, yang ketiga bermanfaat bagi orang lain, yang keempat bisa menyesuaikan diri, yang kelima peduli terhadap lingkungan, yang keenam kreatif, ketujuh inovatif, kedelapan disiplin, 9 memiliki cita-cita yang tinggi, dan yang terakhir yaitu rendah hati. Materi keempat tentang perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada saat pandemi disampaikan oleh Profesor Insinyur Suharso PhD. Di era revolusi industri 4.0 ini menjadi tantangan untuk kita agar mempunyai inovasi yang tinggi dalam menghadapi era ketidakpastian. Materi 1 disampaikan oleh DRA Ida Nurhaida MSI tentang pembelajaran di perguruan tinggi era 4.0 dan plagiarisme. Menjelaskan sebagai mahasiswa yang hidup di era 4.0 harus siap dengan kehidupan yang semakin maju dan harus bisa berbaur dengan era digital yang semakin canggih. Materi yang kedua disampaikan oleh Dr. Dedi Hermawan Esos MSI dengan judul Sistem Perkuliahan dan Pembimbing Akademik. Poin penting sistem perkuliahan. Yang pertama itu ada tahun akademik, dimulai tanggal 22 Agustus 2022 yang terdiri dari 2 semester, yaitu semester ganjil dan genap.
Yang kedua itu ada beban SKS, semester 1-2 masih dalam bentuk paket yang diberikan oleh universitas. Yang ketiga ada beban studi atau masa studi, diploma minimal 110 SKS, maksimal 120 SKS, kemudian sarjana minimal 144 SKS, maksimal 160 SKS dengan masa studi 4 tahun. Materi selanjutnya disampaikan oleh Dr. Arif Sugiono, SOS MSI, judulnya Sarana dan Prasarana yang ada di FISIP Unila. Yang pertama itu ada Zero Waste Plastic, yang kedua Food Cart, yang ketiga Smoking Area, yang keempat Go Working Space. Materi yang keempat atau materi terakhir disampaikan oleh Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, SIP MA, dengan judul Hak dan Kewajiban Seorang Mahasiswa. Hak seorang mahasiswa yaitu mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak, kemudian kewajiban seorang mahasiswa yaitu membayar UKT secara tepat waktu. Pada hari keempat atau hari terakhir PKKMB Fakultas Universitas Lampung tahun 2022 ada pengenalan unit kegiatan mahasiswa yang ada di FISIP yaitu UKM LPM Republika, FSPI, FPIK atau Pengembangan Industri Kreatif, LSSP Cendekia, Film Blockbuster, Paduan Suara, dan English Club FISIP.